Halo, selamat pagi semuanya anak-anak kami yang kelas 2. Apa kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar hari ini ya. Nah, kita akan mengawali minggu kita. Di minggu ini kita akan kembali belajar komputer. Minggu lalu kalian sudah mencatat ya, kalian sudah mencatat catatan 2 yang judulnya adalah berinteraksi dengan komputer. Nah, hari ini Miss akan jelaskan satu-satu catatan kita yang minggu lalu. Sekarang coba ambil buku catatan kalian, kembali buka buku catatannya. Miss akan terangkan satu-satu. Nah, judulnya itu Miss kasih diberi judul berinteraksi dengan komputer. Apa sih itu artinya berinteraksi? Nah, berinteraksi itu artinya adalah berhubungan. Nah, jadi berinteraksi dengan komputer di sini maksudnya adalah berhubungan dengan komputer atau menggunakan komputer atau memakai komputer. Itu dia ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita bermain komputer atau berhubungan dengan komputer ataupun berinteraksi dengan komputer. Yang pertama, bermain komputer itu tidak boleh terlalu lama. Karena apa? Bermain komputer terlalu lama itu bisa merusak mata. Bisa merusak mata. Apalagi mungkin anak-anak Miss yang jarang makan sayur, yang nggak mau makan sayur. Nah, padahal dia aktif bermain komputer. Itu tidak boleh terlalu lama ya. Jadi paling lama mungkin 1 jam. Nah, jadi kalau pamannya gimana Miss dengan orang tua kami? Orang tua kami kerja, contohnya kerja di kantor yang terus-terusan di depan komputer, ya kan? Nah, disarankan kalau kalian menggunakan komputer dalam jangka waktu yang lama, maka kasih waktu istirahatnya. Jadi contohnya nih, sudah 1 jam bekerja di depan komputer, kalian istirahat, lihat dulu ke arah yang lain, jangan terus-terusan menatap layar monitornya. Mungkin istirahat selama 15 menit, baru lanjutkan kembali pekerjaannya. Karena apa? Kalau terlalu lama, cahaya dari komputer itu bisa merusak mata. Ya. Nah, kemudian hal yang kedua yang perlu diperhatikan adalah kursi yang diduduki pada saat bermain komputer harus nyaman. Nyaman di sini maksudnya seperti apa? Kursinya itu contohnya adalah kursi yang bagus, tidak goyang-goyang, enggaklah pula yang patah kakinya satu ya kan? Nah, kursi yang diduduki itu harus nyaman. Artinya ketika kalian duduk di atasnya, kalian merasa tenang, tidak takut jatuh lah, tidak takut patah lah kakinya dan lain sebagainya. Oke? Nah, hal yang ketiga, posisi punggung saat berinteraksi dengan komputer harus tegak. Gimana kalian menulis pada saat di kelas, menulis saat di kelas seperti itu juga lah. Punggungnya itu harus tegak, bukan bungkuk ya, bukan bungkuk. Nah, kalau kalian di kelas ada Miss perhatikan dulu waktu masih di kelas 1, Miss sering perhatikan ada yang menulis dia sambil tidur seperti ini. Dia sambil tidur, itu tidak boleh. Karena apa? Tidak baik untuk tulang punggung kalian. Tidak baik untuk tulang punggung kalian. Nanti lama-lama kalian jadi bungkuk. Nggak mungkin dong anak kelas 2 sudah kayak kakek-kakek nenek-nenek ya kan. Sudah bungkuk ininya. Karena posisi duduknya yang tidak benar ya. Kemudian yang selanjutnya, posisi paha dan lengan saat berinteraksi dengan komputer harus sejajar. Sejajar itu artinya adalah sama rata. Jadi posisi paha dan lengan kalian itu harus sama rata. Ya. Selanjutnya, posisi pergelangan tangan harus lurus dan sejajar. Jadi pada saat bermain komputer, janganlah pula ada komputernya yang dibawa, jadi bentuk pergelangan tangannya bengkok atau dia naik ke atas seperti ini. Enggak. Pergelangan tangan itu harus lurus dan sejajar seperti ini ya. Kemudian jarak monitor, tadi di awal Miss bilang kita tidak boleh terlalu lama bermain komputer ya kan. Jarak monitor dengan mata kita itu minimal sejauh lengan kita. Ini lengan kita ya, sejauh lengan kita. Jadi tidak boleh terlalu dekat. Jaraknya itu mungkin sekitar 40 sampai 50 cm ya. Minimal 40 sampai 50 cm. Jangan pula lengket nanti layar monitornya itu ke mata kita. Itu sangat-sangat berbahaya. Kemudian didukung lagi cahaya. Ketika kita bermain komputer, cahayanya itu tidak boleh terlalu terang, jangan pula terlalu terang ataupun terlalu gelap. Karena apa? Itu bisa menyilaukan mata kita. Lagi-lagi cahaya yang terlalu gelap atau cahaya yang terlalu terang itu tidak baik untuk mata. Ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah ruangan
ruangan tempat kita belajar komputer yang kalau kalian naik ke lantai 2, dulunya ya kan, waktu masih kelas 1 kalian sering naik ke lantai 2. Itu ruangan tempat belajar komputer, di mana ruangan terdapat banyak komputer, itu disebut dengan laboratorium komputer. Nah, laboratorium komputer itu adalah ruangan tempat kita belajar komputer, atau biasa disingkat dengan lab komputer. Oke? Nah, kalau kalian masuk, biasanya anak-anak itu senang masuk. Kalian tuh senang masuk ke dalam lab komputer. Karena apa? Miss, di dalam itu sejuk, di dalam itu dingin. Enak, ada AC-nya. Nah, kenapa? Kenapa? Kalau di kelas mungkin hanya ada 3 kipas angin, tapi di dalam lab ada sampai 3 AC, ya kan? Bahkan ada 2 kipas angin. Nah, suhu di dalam lab komputer itu juga harus tetap dijaga supaya suhunya itu tetap sejuk. Jadi di dalam komputer itu, lab komputer tidak boleh terlalu panas. Karena apa? Tidak baik untuk komputernya. Tidak baik untuk komputernya. Jadi nanti kalau suhunya terlalu panas, komputernya itu bisa rusak. Nah, seperti itu dia ya. Nah, yang terakhir yang selalu Miss bilang kalau dulu sebelum kita masuk lab, selalu sebelum Miss dan Pak Samuel selalu bilang, ingat ya, di dalam lab komputer itu tidak boleh lari-lari dan tidak boleh dorongan. Nah, karena apa? Karena apa? Coba ya kalian ingat kembali kondisi lab komputer kita. Kalian bayangkan, kalian lihat kan komputernya itu banyak berjejer, ya kan? Dan kemudian di bawahnya itu banyak kabel-kabel, ya kan? Banyak kabel-kabel. Nah, kalau kalian lari-larian, nanti bisa kaki kalian tersangkut atau tersandung kabelnya, bisa jatuh. Nah, itu dia. Kemudian kalau kalian dorong-dorongan, tersentuh layar monitornya, maka bisa jadi komputernya yang jatuh. Kalian terpaksa harus ganti rugi dong kalau gitu. Nah, jadi untuk itu disarankan di dalam lab komputer tidak boleh lari-larian dan dorong-dorongan. Nah, jadi tadi ada beberapa hal saat kalian saat kalian berinteraksi dengan komputer atau berhubungan dengan komputer, bagaimana posisi tubuh yang baik, punggungnya tidak boleh, punggungnya harus tegak, pergelangan tangannya harus lurus dan sejajar, paha dan lengan juga harus sejajar. Layar monitor dengan mata itu juga tidak boleh terlalu dekat karena itu bisa merusak mata. Oke? Nah, Miss harap kalian semua sudah paham cara berinteraksi dengan komputer yang baik. Sekarang kalian lihat di modul kalian, lihat modul 7. Di situ ada latihan 5 soal. Silakan kerjakan latihannya, silakan kerjakan di buku latihan dan dikumpulkan hari Sabtu tanggal 5 September. Oke? Sekian dulu penjelasan Miss buat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.